lagu him yang disusun terinspirasi dari dua ayat Alkitab saja, yaitu dari Wahyu 19. Mari, saya dan jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Dia Mengobatkan dari Kidung Jemaat 226. Tuhan
dengan firman-Nya. Ya, pertanyaan lagi berikutnya adalah, apakah benar seperti itu? Beberapa minggu yang lalu, gereja kita kedatangan seorang pembicara baik, Pendeta Anwar Chen dari Lembaga Alkitab Indonesia. Mungkin bagi jemaat yang masih ingat, beliau memaparkan begitu baik tentang sejarah Alkitab dan apa fungsinya Alkitab. Hari ini kita akan membahas hal yang sama dalam rangkaian pengajaran kita tentang menggali Alkitab. Kenapa sih Alkitab? Apakah Alkitab yang usianya ribuan tahun ini masih update dengan kehidupan kita? Ketika saya di Komisi Pemuda, seringkali kita bertukar pikiran dan dalam diskusi PA kita sering membahas tentang isu-isu yang berkembang seputar dengan Alkitab. Ada yang mengatakan Alkitab ini sudah tidak up to date. Kenapa? Karena Alkitab ini diciptakan hanya sampai kitab Wahyu. Setelah di Wahyu itu selesailah sudah Alkitab. Tidak ada yang perlu dibahas lagi. Kita cuma tinggal menunggu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah menjawab semua permasalahan kita? Ada seorang teman yang mengatakan tidak. Suatu pergumulan yang besar kita akan menjawab tidak, karena tentunya bagi orang Kristen Alkitab adalah pegangan hidup kita. Saya di Pemuda belajar bahwa Alkitab adalah salah satu pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mengatakan hal yang pertama adalah kristosentris, yaitu Yesus sebagai pusat kehidupan kita, dan yang kedua adalah Alkitabiah. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa mengenal Kristus kalau kita tidak membaca yang namanya Alkitab? Bagaimana kita mau meneladani Kristus kalau kita tidak membaca Alkitab? Namun seringkali pertanyaan yang paling sering muncul adalah, apakah Alkitab masih berguna selain buat curhat? Ada yang waktu itu Pendeta Anwar bilang, seringkali kita memilah-milah ayat Alkitab yang baik, yang indah, hanya untuk kepuasan pribadi kita. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat baik oleh Pak Budi tentang Alkitab. Namun sebelumnya, mari saya undang jemaat untuk menundukkan kepala. Mari kita berdoa secara pribadi
menjauhkanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat akan dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, yaitu Alkitab. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran akan Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, suatu nasihat yang cukup kita kenal, orang benar akan hidup oleh iman. Itu bukan perkataan saya, itu adalah perkataan dari kitab Roma 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Apa yang ingin saya katakan adalah dalam sebuah lagu Trust and Obey ada sebuah kisah yang menarik. Saya jamin mungkin cuma ada yang sudah tahu, tapi mungkin bagian belum tahu. Saya akan men-sharingkan lagu tersebut karena ini itu lagu yang sangat baik. Seperti yang kita ketahui, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu juga Ibrani 11 ayat yang 1 sampai dengan yang ketiga. Menariknya, yang mungkin Yayasan Musik Gerejawi 15 tahun yang lalu, kurang lebih 15 sampai 20 tahun yang lalu, menerjemahkan satu lagu yang sangat baik yang mendapatkan penghargaan dari Sekolah Alkitab Moody yang ditulis oleh John Sammis pada tahun 1887. Kalau diurut-urut dari belakang sudah bukan 100 tahun lebih, bahkan sudah lama sekali lagu diciptakan, dan di aransemen musiknya oleh Daniel Drake Powder pada tahun 1887. Menariknya, lagu ini tidak asal jadi, tapi dalam lagu Trust and Obey ini menggambarkan sebuah kesederhanaan dan penerangan akan sebuah kehidupan kita dari firman Allah dan kesudahan kekristenan. Lagu ini dimulai pada waktu ada kebangunan rohani KKR di sebuah kota di Massachusetts, Brockton, yang diselenggarakan oleh Dwight Lyman Moody sendiri pada tahun 1886, tepat setahun sebelum lagu ini muncul. Lalu sampai yang menarik, pada kesaksian di KKR tersebut, ada seorang pemuda yang mengatakan, saya percaya Tuhan akan menyelamatkan saya, namun saya akan terus bersandar dan akan terus taat pada firman-Nya. Kata taat, obey, dan juga kata bersandar, percaya, itu trust, akhirnya menjadi suatu kesan yang membuat seorang musikus yaitu Daniel Drake Powder yang hadir pada KKR tersebut langsung mencatat kata-kata tersebut. Sangat singkat, namun dari kata-kata tersebut dia berikan kepada John Sammis, seorang pendeta dari Presbyterian Church, dan Sammis ketika mempelajari kata-kata tersebut diambil dari Alkitab